Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Subhan dengan NIM 8020210109. Baik, pada mata kuliah Cloud Computing, di sini saya akan mempresentasikan materi fundamental Cloud Architecture. Baik, pada outline di sini terdiri dari yang pertama yakni Workload Distribution Architecture, Resource Pooling Architecture, Dynamic Scalability Architecture, Elastic Resource Capacity Architecture, Service Load Balancing Architecture, Cloud Bursting Architecture, Elastic Disk Provisioning Architecture, dan yang terakhir yakni Redundant Storage Architecture. Baik, kita masuk yang pertama yang di sini yakni pada bagian Workload Distribution Architecture. Arsitektur distribusi beban kerja memungkinkan sumber daya TI untuk diskalakan secara horizontal dengan menambahkan lebih banyak sumber daya TI. Penyeimbangan beban atau load balancer digunakan untuk mendistribusikan beban kerja secara merata di antara sumber daya yang tersedia, sehingga menghindari over-utilization atau kelebihan beban, dan under-utilization atau pemanfaatan yang kurang optimal. Contoh penerapannya melibatkan salinan redundan dari layanan cloud yang diimplementasikan pada server virtual yang berbeda. Penyeimbangan beban mencegah permintaan konsumen layanan cloud dan mengarahkannya ke server yang berbeda untuk memastikan distribusi yang merata. Baik, selanjutnya di sini terdapat mekanisme terkait. Yang pertama yakni audit monitor, di mana hal ini memantau jenis dan lokasi geografis sumber daya TI untuk memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Yang kedua, cloud usage monitor, melakukan pelacakan beban kerja runtime dan pemrosesan data. Yang ketiga, hypervisor, yakni mengelola distribusi beban kerja antara hypervisor dan server virtual. Selanjutnya, yakni resource pooling architecture. Arsitektur ini melibatkan penggunaan satu atau lebih kumpulan sumber daya di mana sumber daya TI yang diidentik dikelompokkan dan dipelihara oleh sistem otomatis. Sistem ini memastikan bahwa sumber daya tetap tersinkronisasi. Contoh resource pool meliputi server fisik, server virtual, penyimpanan, jaringan, CPU, dan RAM fisik. Baik, untuk mekanisme terkait ada 3. Yang pertama audit monitor, yakni memantau penggunaan kumpulan sumber daya untuk memastikan kepatuhan terhadap privasi dan regulasi. Yang kedua cloud usage monitor, yakni melacak dan menyinkronkan runtime yang diperlukan oleh resource pool dan sistem manajemennya. Lalu untuk hypervisor, yakni mengelola akses server virtual ke resource pool. Selanjutnya, yakni dynamic scalability architecture. Arsitektur ini didasarkan pada sistem kondisi penskalaan yang telah ditentukan sebelumnya yang memicu alokasi dinamis sumber daya TI dari resource pool. Pendengar penskalaan otomatis dikonfigurasikan dengan ambang batas beban kerja yang menentukan kapan sumber daya TI baru perlu ditambahkan. Selanjutnya, jenis penskalaan dinamis. Untuk jenis penskalaan dinamis, terdapat penskalaan horizontal dinamis yang pertama yakni menambahkan atau menghapus instansi sumber daya TI atau scale out and scale in. Untuk menangani beban kerja yang berfluktuasi, lalu yang kedua ada penskalaan vertikal dinamis, yakni meningkatkan atau mengurangi kapasitas pemrosesan dari satu sumber daya TI atau scale up and down. Lalu yang ketiga yakni relokasi dinamis, yakni memindahkan sumber daya TI ke host dengan kapasitas yang lebih besar. Selanjutnya, terdapat mekanisme terkait. Yang pertama yakni Cloud Usage Monitor adalah melacak penggunaan runtime sebagai respons terhadap fluktuasi dinamis. Untuk hypervisor, membuat atau menghapus instance server virtual. Lalu yang ketiga yakni Paper Use Monitor, yakni mengumpulkan informasi biaya penggunaan sebagai respons terhadap penskalaan sumber daya TI. Selanjutnya, yakni Elastic Resource Capacity Architecture. Arsitektur ini berfokus pada penyedia dinamis server virtual dengan mengalokasikan dan mengklaim kembali CPU dan RAM sebagai respons terhadap kebutuhan pemrosesan yang berfluktuasi. Pendengar penskalaan otomatis dan mesin otomasi cerdas digunakan untuk mengelola alokasi sumber daya ini.
Untuk selanjutnya masih pada mekanisme terkait hal tadi. Yang pertama adalah Intelligent Automation Engine, yakni mengotomatiskan tugas administrasi dengan menjalankan skrip yang berisi logika alur kerja. Lalu yang kedua yakni Cloud Usage Monitor, yakni mengumpulkan informasi penggunaan sumber daya sebelum, selama, dan setelah penskalaan. Lalu Pay Per Use Monitor, yakni mengumpulkan informasi biaya penggunaan sumber daya yang berfluktuasi dengan penyediaan elastis. Selanjutnya, kita masuk ke Service Load Balancing Arsitektur. Arsitektur ini adalah variasi khusus dari arsitektur distribusi beban kerja yang disesuaikan untuk menskalakan implementasi layanan cloud. Penyeimbangan beban digunakan untuk mendistribusikan beban kerja secara dinamis di antara layanan cloud yang redundan. Selanjutnya terdapat mekanisme terkaitnya. Yang pertama, Cloud Usage Monitor, yakni memantau instans layanan cloud dan tingkat konsumsi sumber daya TI masing-masing. Lalu yang kedua, Resource Cluster, yakni membantu menyeimbangkan beban kerja di berbagai anggota cluster. Lalu yang terakhir, Resource Replication, yakni menghasilkan implementasi layanan cloud untuk mendukung persyaratan penyeimbangan beban. Lanjut, pada Cloud Bursting Arsitektur. Arsitektur ini memungkinkan sumber daya TI di lokasi untuk meledak ke dalam cloud ketika ambang batas kapasitas tertentu tercapai. Ini memberikan fleksibilitas bagi konsumen cloud untuk menggunakan sumber daya berbasis cloud hanya saat permintaan meningkat. Pendengar penskalaan otomatis dan mekanisme replikasi sumber daya digunakan untuk mempertahankan sinkronisasi antara sumber daya TI lokal dan berbasis cloud. Selanjutnya, pada Elastic Disk Provisioning Arsitektur. Arsitektur ini memastikan konsumen cloud dikenakan biaya berdasarkan alokasi penyimpanan disk yang sebenarnya digunakan menggunakan teknologi tin provisioning untuk alokasi dinamis ruang penyimpanan. Konsumen cloud dikenakan biaya secara terperinci untuk jumlah proses penyimpanan yang benar-benar digunakan. Lanjut, pada mekanisme terkait. Yang pertama, tin provisioning software. Ini memproses alokasi penyimpanan dinamis melalui hypervisor. Lalu yang kedua, Pay Per Use Monitor. Ini melacak dan melaporkan data penggunaan disk yang terkait dengan penagihan granular. Baik, kita masuk ke tahap terakhir, yakni mengenai Redundant Storage Architecture. Arsitektur ini menyediakan penyimpanan yang redundan untuk meningkatkan ketersediaan, reliabilitas data, dan direplikasi ke beberapa lokasi penyimpanan untuk memastikan keberlanjutan data. Baik, di sini untuk kesimpulannya adalah arsitektur cloud meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan keandalan melalui distribusi beban kerja, penskalaan dinamis, alokasi sumber daya elastis, fleksibilitas kapasitas, dan penyimpanan data redundan. Ini membuat cloud computing tangguh dan adaptif terhadap kebutuhan bisnis dan teknologi. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan pada kali ini. Apabila ada salah dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Baiklah, terima kasih atas partisipasi untuk menonton video ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.